Ya, balik kembali dengan saya Riyandi di channel Sobat Mata. Jika pada video yang lalu kita membahas tentang pengertian dan bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat dengan metode table. Nah, pada video kali ini kita akan mencari tahu ya unsur-unsur grafik daripada fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengetahui unsur-unsur grafik fungsi kuadrat ini, kita bisa menggambar sketsa daripada grafik fungsi kuadrat tersebut tanpa harus menghitung satu persatu ya. Jadi metode table itu cukup efektif, namun kekurangannya adalah kita diminta untuk menghitung berulang-ulang kembali. Nah, dengan mengetahui unsur-unsur grafik fungsi kuadrat ini cukup mempermudah kita ya untuk menggambarnya. Baik, apa-apa saja unsur-unsurnya itu, mari kita perhatikan ya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah fungsi kuadrat ya. Fx itu selalu berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi adik-adik bisa menggambar tanpa harus menghitung satu persatu. Ya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi kita harus tahu dulu siapa nilai a, b, dan c. Jadi a, b, dan c ini sangat berpengaruh ya pada perhitungan kita pada video ini ya. Nah, yang pertama kita menganalisa kurvanya. Kurvanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah sih gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari nilai a-nya. Jika nilai a-nya itu positif, maka sudah dipastikan kurvanya itu terbuka ke atas. Dan jika nilai a-nya itu negatif, ya, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya arah daripada kurva itu terbuka ke atas atau ke bawah. Baik, yang berikutnya, unsur yang berikutnya, yaitu pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi ini boleh dikatakan adalah grafik yang memotong sumbu X. Jadi sebuah grafik jika dia memotong sumbu X, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Nah, pada pembahasan kita kali ini, nilai Y itu yang dimaksud adalah nilai Fx. Jadi Fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, setelah kita membuat Fx-nya sama dengan 0, kita mau mencari nilai X-nya ya dengan cara kita selesaikan dengan metode pemfaktoran. Kenapa metode pemfaktoran? Karena yang kita bahas kan grafik fungsi kuadrat. Berarti fungsinya yang berbentuk persamaan kuadrat kan begitu ya. Jadi kita kalau mau mencari nilai X atau solusi, ya kita harus melakukan dengan menggunakan metode pemfaktoran. Yang ketiga, yaitu kita cari yang namanya persamaan sumbu simetri. Yang saya simbolkan di sini adalah sebagai XS ya. Nah, jadi XS ini bisa kita cari nilainya dengan menggunakan rumus min B per 2A. Ya, min B per 2A. B dan A itu tentu berasal dari koefisien dari masing-masing yang ada diketahui pada fungsi kuadrat. Begitu. Yang ketiga ya, itu yang tadi ketiga. Nah, sekarang yang keempat, yaitu kita mencari nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim ini tergantung ya. Jikalau kurvanya itu terbuka ke bawah, ke bawah ya, maka nilai yang dimaksud nanti adalah nilai maksimum karena dia terbuka ke bawah. Saya jelaskan nanti dengan menggunakan grafiknya ya. Kemudian sebaliknya, jikalau dia terbuka ke atas kurvanya, maka nilai yang dimaksud itu nanti adalah nilai minimum. Nah, jadi nilai ekstrim itu bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus YE ya, saya sebut YE ya. Itu menggunakan rumus B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Nah, kombinasi dari kedua nilai ini itu akan membentuk sebuah titik nantinya. Yang kita sebut yang di nomor 5 adalah titik ekstrim. Jadi titik ekstrim ini sekali lagi merupakan kombinasi ya dari kedua hal ini. Karena nih kalau kita lihat nantinya akan membentuk sebuah titik koordinat. Ya, jadi berapa nilai di sini dan berapa nilai di sini nanti itu akan menjadi yang dinamakan titik ekstrim. Yang keenam itu kita sebut sebagai Y-intercept. Maksud daripada Y-intercept ini adalah kurva yang memotong sumbu Y. Jadi kalau kurva yang memotong sumbu Y
kita harus ingat ya, nilai X itu harus sama dengan 0. Jadi kebalikan tadi. Yang di nomor 2 ya. Kalau tadi kita mau cari pembuat nol fungsi, di sini saya sebut aja X-intercept. Nilai daripada fx-nya harus sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Jadi kalau untuk y-intercept, nilai x-nya sama dengan 0. Ya, nilai x sama dengan 0 ini kita substitusi ke mana? Kita substitusi ke itu fungsi kuadrat kita di sini. Jadi kita ganti aja nilai x ini dengan 0. Gitu. Ya, itu dia. Inilah unsur-unsur yang mendukung sketsa daripada grafik fungsi kuadrat kita. Nah, secara keseluruhan ini letaknya di mana? Di sini. Ya. Ya, adik-adik bisa melihat ya. Di sini saya punya dua kurva ya. Sebelumnya kurva yang di sini harusnya adalah kurva mulus. Ya, yang di sini juga merupakan kurva mulus. Ya, merupakan kurva mulus. Jadi kalau adik-adik menggambar di kertas berpetak, ini akan membentuk satu kurva yang sangat mulus, gitu. Nah, yang disebut dengan kurva yang terbuka ke atas adalah yang ini. Ini adalah kurva yang terbuka ke atas. Jadi ini kurva terbuka ke atas. Kurva yang terbuka ke bawah itu yang ini. Ini dia, terbukanya ke bawah. Jadi untuk yang terbuka ke atas, ya, adik-adik cukup melihat nilai A-nya. Kalau nilai A-nya positif, berarti dia udah pasti terbuka ke atas. Ya, sebaliknya kalau dia negatif, berarti terbuka ke bawah. Gitu. Yang berikutnya, yang kedua tadi, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu adalah grafik yang memotong sumbu X. Jadi adik-adik bisa lihat ya, kurva ini memotong sumbu X di 2 titik. Ya, kurva yang ini juga memotong sumbu X di 2 titik. Nah, jadi untuk mendapatkan titik ini, ya tadi, metodenya kita ganti nilai Y-nya sama dengan 0, kemudian kita faktorkan. Kemudian berikutnya, yang kita cari adalah persamaan sumbu simetri. Nah, apa sih persamaan sumbu simetri itu? Jadi, pada fungsi kuadrat, ya, ini grafiknya. Ya, grafik ini kalau kita gambar secara mulus, dia akan terbagi jadi 2 sisi yang sama. Nah, itulah disebut sebagai persamaan sumbu simetri. Jadi membagi 2 daerah sama. Nah, XS itu letaknya nih. Di sini dia XS-nya. Jadi berapa nilai ini, itulah XS-nya. Yang membagi kurva ini menjadi 2 bagian sama besar. Ya, baik yang terbuka ke bawah dan terbuka ke atas sama-sama pasti ada nilai XS-nya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah nilai ekstrim. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, nilai ekstrim itu tergantung dengan arah kurvanya. Kalau kurvanya itu terbuka ke bawah, maka yang disebut sebagai nilai ekstrim di sini adalah nilai maksimum. Ya, ini YE. Berapa nilai ini? Ini yang disebut nanti nilai maksimum. Gitu. Nah, kalau dia terbuka ke atas, maka yang di sini yang paling bawah itu disebut sebagai nilai minimum. Gitu. Nah, itu ya caranya ya. Kemudian titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu sekali lagi saya ingatkan merupakan gabungan dari XS dan YE. Jadi di sini dia titiknya. Ini titik. Ini juga titik. Jadi maksudnya di titik koordinat berapa itu grafik fungsinya mencapai maksimum dan minimum. Itu maksudnya. Ya, dan yang terakhir tadi adalah Y-intercept, yaitu grafik yang memotong sumbu Y. Jadi kalau grafik ini kita panjangin, ya, panjangin ke bawah gitu, atau ini panjangin ke atas, pasti ya beberapa fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu ya, sumbu Y-nya ya, tergantung ya dengan fungsi kuadrat kita. Terkadang ada juga yang nggak memotong. Ya, pada umumnya sih kalau dia lengkap pasti dia akan memotong. Jadi inilah letak daripada Y-intercept itu sendiri. Sekali lagi, ini hanya sketsa gambaran yang memudahkan adik-adik untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini saya mempunyai contoh Y sama dengan fx. Jadi Y itu adalah fx ya. Bentuknya adalah 5 tambah 4x kurang x kuadrat. Jadi di sini kita state dulu ya, di mana nilai A itu min 1. Berarti ini sudah otomatis ya. Kalau dia minus berarti terbukanya ke bawah ya,
dia terbuka ke bawah. Kemudian nilai B itu adalah positif 4 dan nilai C itu adalah positif 5. Ya, jadi state yang pertama, unsur yang pertama, karena nilai A-nya itu adalah negatif 1, maka dipastikan kurvanya itu terbuka ke bawah. Jadi adik-adik udah bisa bayangin, oh ini kurvanya pasti terbuka ke bawah. Nah, yang berikutnya kita cari pembuat nol fungsi. Ya, tadi sudah dikatakan ya, dijelaskan bahwasanya fx-nya itu harus sama dengan 0. Maka nilai fx ini adalah 0, di mana fx-nya adalah berbentuk 5 ditambah 4x kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya, seperti yang kita bahas di video yang lalu ya. Dengan menggunakan metode pemfaktoran, kita peroleh dua nilai x, di mana x1-nya itu adalah min 1 dan nilai x2-nya itu adalah 5. Adalah 5. Sehingga di sini karena fx-nya 0, fx itu adalah y, maka kita peroleh dua titik, yaitu di titik min 1,0 dan 5,0. Artinya di titik inilah fungsi tersebut memotong sumbu x. Ya, yang ketiga, kita cari yang namanya persamaan sumbu simetri xs, di mana rumusnya tadi adalah min b per 2a. Nah, kita hitung ya, min b kita 4 ya, 4 per 2 kali a-nya min 1. Nah, kita hitung ini, min 4 per min 2, kita peroleh adalah positif 2. Jadi di sumbu x, di mana 2 itu adalah merupakan persamaan sumbu simetrinya, yang membagi dua kurva, yang membagi kurva itu menjadi dua bagian yang sama. Yang berikutnya yang keempat, kita cari nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini karena dia terbuka ke bawah, berarti nilainya adalah nilai maksimum, di mana rumusnya adalah YE sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Jadi kita hitung ini ya, B kita adalah 4, berarti 4 kuadrat kurang 4A, A kita min 1, C-nya 5 per min 4 kali A min 1. Di sini kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 9 ya, 16 ditambah 20, 36 dibagi 4, berarti nilainya 9. Nah, yang terakhir, dua terakhir ya, yang kelima dulu, itu adalah titik ekstrim. Ya, jadi titik ekstrim ini cukup mudah. Titik ekstrim cukup mengambil nilai xs yaitu 2 dan nilai maksimum yaitu 9, 2,9. Inilah koordinat di mana grafik itu mencapai maksimum, titik tertingginya. Dan yang keenam, kita coba lihat ada nggak y-intercept-nya. Ya, y-intercept, ingat nilai x-nya harus sama dengan 0 ya. Jadi kita ganti semua nilai x-nya sama dengan 0. Nah, kita hitung f0 sama dengan 5 ditambah 4 kali 0 kurang 0 dipangkatkan 2. Ternyata 5. Nah, ternyata di titik 0,5 grafik ini akan memotong. Jadi kita bisa sketsa ya di sini ya. Kita bisa sketsa. Ingat, karena ini adalah sketsa, berarti hanya sedikit gambaran saja tanpa harus menghitung menggunakan table. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat, dia terbuka ke bawah, tapi kita tentukan dulu pembuat nol fungsinya. Min 1,0 saya rasa di sini, dan 5,0 ada di sini. Nah, jadi ini terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Begitu ya adik-adik ya. Kemudian XS-nya min 2. Berarti kalau ini kita tarik ke bawah, ini adalah 2-nya. Ini tadi min 1, ini 5. Kemudian nilai maksimumnya dari 9. Berarti ini 9. Sedangkan di titik inilah dia mencapai maksimum, yaitu 2,9. Kemudian memotong sumbu Y di 0,5. Nah, ini sekira-kiranya saja ya.
ini dia, memotong sumbu Y-nya di titik 0,5. Begitu. Ya, jadi itulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya, dengan hanya menggunakan unsur-unsur kita udah bisa gambar. Begitu. Ya, jikalau saya rasa sampai di sini materi video kali ini ya. Jikalau ada pertanyaan, boleh adik-adik sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, dukung terus channel Sobat Mate dengan cara subscribe ya. Jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di sebelah mana ya? Sebelah kanan, kiri ya. Oke. Dan jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa banyak ya yang lebih memahami tentang grafik fungsi kuadrat ya, unsur-unsur ini. Ya, sampai di sini dulu video kali ini. Saya rasa saya Riandi dari channel Sobat Mate. Bye bye.